Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailin Widyasari dengan NIM 9335000920 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi tentang teori takrif untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu mantik yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzan. Takrif atau al-takrif secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu. Takrif disebut juga al-qaulus syarih atau ungkapan yang menjelaskan. Qaulu dalun ala mahiyati syai', kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. Sedangkan menurut ahli mantik, takrif adalah teknik menjelaskan sesuatu yang dijelaskan untuk memperoleh pemahaman secara jelas dan terang dengan menggunakan lisan maupun tulisan. Nah, dengan demikian, takrif itu menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan, penjelasan itu sendiri, dan juga cara menjelaskannya. Dalam mantik, takrif berperan amat mendasar karena istidlal atau penarikan kesimpulan yang merupakan tinjauannya yang paling fundamental tergantung amat erat kepada jelasnya lafadz yang disusun melalui qadhiyah-qadhiyah atau kalimat-kalimat yang darinya ditarik kesimpulan. Nah, apabila lafadz itu tidak jelas, takrif lafadz itu tidak jelas, maka hasilnya nanti mungkin akan salah atau keliru. Dari pendapat-pendapat atau pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa takrif itu menjelaskan, memberitahukan, memperkenalkan mengenai sesuatu secara jelas dan terang dengan lengkap dan sempurna. Takrif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, takrif had atau definisi esensial. Yang kedua, takrif losem atau definisi aksidental. Dan yang ketiga, takrif lafziyah atau definisi nominal. Yang pertama adalah had atau definisi esensial. Secara etimologi, had mempunyai arti mencegah. Karena takrif had ini mencegah masuknya selain perkara yang ditakrifi atau yang dijelaskan tersebut. Takrif had ini mempunyai 2 macam, yaitu had tam atau yang sempurna dan juga had nakis atau yang tidak sempurna. Had tam atau yang sempurna adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan jenis qorib dan fasal qorib. Karena apabila jenis qorib diakhirkan dari fasal qorib, maka nanti akan masuk golongan had nakis atau yang tidak sempurna. Contohnya adalah al-insanu hayawan natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir. Mengapa manusia disamakan dengan hewan? Karena manusia dan hewan itu sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum, sama-sama tetap melanjutkan hidup mereka. Tetapi yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan adalah berpikir. Hewan tidak mempunyai akal untuk berpikir, tetapi manusia mempunyai akal untuk berpikir. Sedangkan had nakis atau yang tidak sempurna adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan jenis bait dan fasal qorib atau hanya jenis qorib saja. Disebut dengan nakis karena ada sebagian perkara yang keluar dari had tersebut, di mana had ini dianggap merupakan salah satu cacat di dalam had. Contohnya adalah manusia adalah materi yang berpikir. Kalau menurut pemahaman saya, antara manusia dengan materi itu mempunyai esensi yang berbeda, tidak seperti manusia dengan hewan tadi yang mereka sama-sama butuh makan, sama-sama butuh hidup. Jadi mereka mempunyai esensi atau mempunyai ada kedekatan gitu. Tapi kalau manusia dengan materi itu sudah definisi yang sangat berbeda atau sangat jauh, maka dari itu merupakan jenis bait. Yang kedua adalah rosem atau definisi aksidental. Secara etimologis, rosem mempunyai arti bekas,
pengaruh, dan juga atsar. Karena di dalam takrif model Rossum ini terdapat khos yang merupakan petunjuk dan hakikat. Takrif Rossum juga mempunyai dua macam. Yang pertama adalah Rossum tam atau yang sempurna, dan yang kedua adalah Rossum naqis atau yang tidak sempurna. Rossum tam atau yang sempurna adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan jenis qorib dan khos yang bersifat umum atau syamilah dan melekat atau lazimah. Di dalam Rossum tam ini disyaratkan jenis qorib didahulukan dari khos, karena apabila jenis khos didahulukan dari jenis qorib, maka akan menjadi termasuk golongan Rossum naqis atau yang tidak sempurna. Contohnya adalah manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Hewan merupakan jenis qorib dan tertawa adalah khos, yang mana tertawa merupakan petunjuk ataupun hakikat dari manusia itu sendiri. Sedangkan Rossum naqis atau yang tidak sempurna adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan khos saja atau khos bersamaan dengan jenis bait. Contohnya, manusia adalah materi yang bisa tertawa, yang mana manusia dan materi tadi adalah jenis bait yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan tertawa merupakan khos yang merupakan petunjuk atau hakikat. Yang ketiga adalah takrif lafzi atau definisi nominal. Takrif lafzi adalah menjelaskan sebuah lafaz dengan menggunakan lafaz yang semakna dan menurut pendengar lebih dikenal atau lebih masyhur, atau suatu mu'arraf yang didefinisikan dengan menggunakan kata sinonim atau muratif, yang mana kata muratif atau sinonim tersebut lebih jelas dari mu'arrafnya. Contohnya adalah menjelaskan kata rumah dengan kata kriya, menjelaskan kata lautan dengan kata bahtera, dan juga menjelaskan kata patung dengan kata arca, dan sebagainya. Takrif menjadi benar dan dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat, antara lain yang pertama adalah takrif harus jami' mani atau mutarid mun'akis, yang mana berarti mengumpulkan segala satuan yang ditakrifkan ke dalam takrif dan melarang segala satuan hakikat lain yang ditakrifkan ke dalam takrif tersebut. Oleh karena itu, takrif tidak boleh bersifat lebih umum ataupun lebih khusus dari yang ditakrifkan. Yang kedua adalah takrif harus lebih jelas dan tidak boleh lebih samar. Maksudnya adalah takrif harus lebih mudah dipahami oleh para pendengar dan tidak boleh lebih samar dari perkara yang ditakrifi. Contohnya adalah api adalah sesuatu yang menyerupai ruh. Yang ketiga adalah takrif tidak boleh musawi atau setingkat kesamarannya. Artinya, takrif tidak boleh menggunakan sesuatu yang tingkat kesamarannya itu sama dengan yang ditakrifi. Contohnya adalah benda bergerak adalah benda yang tidak diam. Yang namanya benda bergerak pasti tidak diam. Dua kata tersebut tidak ada bedanya, maksudnya pengertiannya itu sama. Yang keempat, takrif tidak boleh berputar-putar. Maksudnya adalah jangan sampai takrif itu dijelaskan oleh yang ditakrifi. Contohnya, manusia adalah orang, orang adalah manusia. Yang kelima, takrif tidak boleh menggunakan majaz. Artinya, takrif tidak diperbolehkan menggunakan lafaz yang menggunakan majaz tanpa disertai qarinah atau bukti indikator yang dapat memalingkan makna asal. Contohnya, para kiai adalah bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Yang keenam, takrif tidak boleh menggunakan lafaz mustarak atau persekutuan. Artinya, takrif tidak boleh menggunakan lafaz yang mempunyai makna lebih dari satu, kecuali ada qarinah yang dapat menjelaskan makna yang dikehendaki tersebut. Contohnya adalah matahari adalah ain, yang mana ain ini mempunyai banyak arti seperti mata,
sumber air, matahari, dan emas, kecuali apabila ada korinah atau bukti yang dapat menjelaskan satu dari beberapa makna tersebut. Yang ketujuh, takrif berbentuk rosem tidak boleh menyertakan suatu hukum, karena penghukuman atas sebuah perkara merupakan pembagian dari pentasawuran perkara tersebut. Contohnya fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Dan yang terakhir adalah takrif tidak boleh menggunakan lafadz au dalam takrif had dan diperbolehkan dalam takrif rosem. Kesimpulannya adalah takrif berarti memperkenalkan, memberitahukan secara jelas dan terang mengenai sesuatu dengan lengkap dan sempurna. Takrif dibagi menjadi 3. Yang pertama, takrif had, yang dibagi lagi menjadi had tam dan had naqis. Dan yang kedua adalah takrif rosem, yang dibagi lagi juga menjadi 2, yaitu rosem tam dan rosem naqis. Dan yang ketiga adalah takrif lafzi. Takrif menjadi benar dan dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat, antara lain takrif harus jami' mani, takrif tidak boleh menyertakan kata au, takrif tidak boleh menggunakan majas, tidak boleh menggunakan kata yang mustarak, dan yang lainnya yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai teori takrif dari pengertian, pembagian sampai syarat-syaratnya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.